Shalom, selamat sore bagi kita semuanya. Saya juga menyambut saudara, bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Selamat sore, selamat menyaksikan video. Inilah video saja yang pertama, yang perdana, yang akan saya berikan bagi saudara, yaitu suatu perenungan. Di mana renungan ini sangat simpel sekali, sederhana, tetapi ini adalah bermanfaat bagi kita pada zaman sekarang ini. Saudaraku sekalian, saya mengambil judul renungannya adalah pisah atau bersama. Ya, suatu ketika saya mempunyai ilustrasi ini pengalaman pribadi saya. Pada 4 hari yang lalu kami pergi ke suatu curug, ya ini curug namanya ya. Kami pergi ke suatu curug dan melakukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Ini jauh. Ini kira-kira ada di bawah rumah kami. Namanya adalah rumah Mary Student. Dan kami melakukan perjalanan. Saudara-saudaraku, bagaimana kami melakukan perjalanan ini? Sangat sulit sekali. Karena kecuramannya, kemiringannya adalah 70-85 derajat. Dan sangat sulit sekali melakukan perjalanan. Apa yang menjadi kaitannya dengan pisah di sini? Kami melakukan perjalanan ini tidak boleh bersama-sama. Turun sendiri-sendiri. Kalau bersama, kami akan jatuh. Akibatnya apa? Mati. Saya sangat takut sekali, saudaraku. Terpisah. Dan pertama sekali saya melakukan perjalanan itu. Dan kaki saya ini, lutut saya ini gemetar. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin saya fobia dengan ketinggian. Ya, padahal saya jalan di tanah, bukan naik di atas pohon. Tetapi saudaraku yang terkasih, melakukan perjalanan ini harus terpisah. Dan apa yang terjadi? Kita harus sampai dengan selamat di tujuan. Ini yang harus diinginkan. Kami tidak boleh bergandengan tangan. Kenapa? Karena kami bergandengan tangan akan menjadi sulit, menjadi masalah. Dan tujuan yang kami harapkan tidak akan apa? Tercapai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkadang kita apa? Disuruh berpisah, ada maknanya. Disuruh tidak bersama-sama, menjauhkan diri. Tujuannya untuk apa? Untuk menyatukan kita supaya nantinya bisa bersama-sama. Pisah di sini dalam arti tidak bersama-sama, kemudian ada tujuan yang ingin diberikan kepada kita. Kalau pemerintah ini tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjangkit penyakit, supaya tidak terjadi penularan. Allah menyuruh kita untuk apa? Allah menyuruh kita berpisah sementara untuk bisa mengendalikan diri kita, untuk bisa merendahkan hati kita, supaya kita rajin berdoa. Saudara, saya tidak tahu saudara rajin berdoa atau tidak, tapi hanya Tuhanlah yang tahu siapa kepribadian saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus 6 ayat 46 dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus memisahkan diri. Dari siapa? Tentunya dari murid-muridnya. Kenapa? Dia mau bertemu dengan Bapa. Kemana dia berpisah? Di mana tempatnya? Harus ke bukit. Tempatnya itu apa? Harus jauh dari keramaian. Karena apa? Karena memang inilah tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ada hubungan dengan Tuhan. Yesus sendiri berhubungan dengan Bapa. Dia ingin apa? Ingin berhubungan secara langsung supaya Allah memberikan yang terbaik baginya. Apa itu yang terbaik? Karena dia akan melakukan penyelamatan. Tetapi penyelamatan yang diberikan oleh Yesus bukanlah gampang. Sama dengan kita. Kita juga ingin selamat. Harus apa? Harus terpisah. Pisahkan diri kita dari hal-hal dunia ini. Ini yang diinginkan. Kemudian saudaraku, berpisah menyatukan hati supaya kita rendah hati. Kenapa? Ada lagu menyatakan seperti ini, ya. Terpisah jauh di mata. Ada seperti itu lagu ya. Dekat di mana? Dekat di hati. Jadi sebenarnya ketika kita disuruh berpisah pada saat ini, jauh kita tidak bersama dengan Bapa saat ini, tetapi kita akan dekat di hati Allah. Amin. Dan ini yang kita inginkan.
Tetapi biarlah kita jangan terpisah karena perselisihan. Jangan karena percekcokan, saudaraku. Jangan karena apa? Karena ada masalah baru berpisah. Saya lihat banyak di gereja-gereja, ya. Bahkan rumah tangga, bahkan kelompok-kelompok, bahkan universitas berpisah karena apa? Ada perselisihan, ada permasalahan. Tapi pada saat ini, masalah yang terbesar adalah bukan masalah ini. Tapi masalah yang terbesar yang kita hadapi, contohnya adalah wabah yang sudah mengglobal. Apa wabahnya? Yaitu namanya COVID-19. COVID-19 ini adalah bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, bukan hanya di mana? Di Amerika, tapi mengglobal. Dan inilah yang menjadi masalah terbesar di dunia sekarang ini. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah ketika wabah ini nyampe kepada satu orang, dan satu orang akan menjangkitkan penyakit bila mana tidak bisa memisahkan dirinya. Karena ini penyakit yang menular. Kalau kita lihat bagaimana di zaman Israel. Di zaman Israel tentunya apa? Ada orang yang berpenyakit kusta, maka dia akan apa? Harus diasingkan, dipisahkan. Beda diasingkan dengan yang kudus. Tapi ini dipisahkan karena kerusakan tubuhnya. Ini dipisahkan karena kenajisannya. Dan ini harus terpisah semua. Dan penyakit ini mematikan. Tidak ada obatnya. Inilah COVID, corona, virus. Obatnya mematikan. Dan ini tidak pandang bulu. Saudara dan saya, ya, mau miskin dan kaya, mati. Mati, saudaraku. Tidak ada apa? Tidak ada kata ampun. Tidak dapat melihat apa? Melihat saudara kita yang meninggal. Bayangkan, dikubur seperti mengubur apa? Saudara bisa lihat di Australia sana, di Italia, bahkan di Cina mengubur secara apa? Massal, tidak lagi bisa dilihat, bahkan masih bergerak-gerak saja apa? Sudah dimasukkan ke liang kubur. Dan inilah masalah yang terbesar di dunia ini. Untuk itu, saudaraku, ketika kita disuruh terpisah-terpisah, seperti saat ini, ketika kita disuruh menggunakan masker, gunakan masker. Ada jarak, harus berjarak. Ini tujuan mulia. Allah sudah perintahkan kepada penguasa di dunia ini, pemerintah kita. Itu sudah diberikan hikmat. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjangkit penyakit itu. Supaya tidak menular. Dengan demikian 3 bulan. Yang pertama sekali 14 hari kan? 14 hari. Kemudian tambah lagi 2 minggu. Kemudian sampai 3 minggu. Inilah yang terjadi saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berpisah. Tetapi kita mau bersama-sama. Inilah tujuan kita. COVID ini akan membuat kita menjadi berubah. COVID ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Inilah pisah atau bersama. Yang pisah sama bersama ini ada kaitannya. Ketika kita mau dipisahkan, maka kita akan bersama-sama. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, kau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan isi anak-anakmu. Saudaraku, ini sama kejadian saat ini. Bagaimana Yunus harus dipisahkan. Dari mana? Dari orang-orang berdosa. Saudara, hanya 2 orang, suami istri, 3 orang anaknya suami istri, bahkan hewan akan dimasukkan ke dalam bahtera. Terpisah, tidak lebih dari 10 orang. Ini ada kaitannya dengan COVID saat ini. Tentang bagaimana pikiran manusia saat ini. Karena sudah jahat manusia ini semua. Ya, mari kita berubah. Mari kita mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita terpisah, Allah masih mengingat kita. Di mana? Ketika Yunus sudah mengapung di atas air, ya selama berapa itu? 40 hari. Tuhan mengingat. Jadi nggak usah takut. Badai akan berlalu, saudaraku. COVID ini akan berlalu, nggak usah takut. Kita akan apa? Kita akan bisa berkumpul kembali beribadah
Sama halnya ketika kita dipisahkan, tujuan kita hanya satu, masuk ke surga. Apa katanya dalam Kejadian 8 ayat 16? Keluarlah dari Batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Allah ingin kita apa? Keluar dari masalah ini. Masalah yang terbesar saat ini adalah masalah COVID ini. Masalah yang terbesar adalah hati kita, pikiran kita, ego kita. Harus kita jauhkan. Ini yang perlu. Ketika kita mau terpisah dengan baik, berdoalah saudara dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menjadi berkat. Ya, maka semua yang kita cita-citakan semua akan menjadi berkat. Saudaraku, kesimpulannya bagi kita, berpisah demi kekudusan kita. Ini. Kemudian tujuan berpisah untuk bersama-sama masuk dalam perjalanan surga. Ya, bersama demi keselamatan kita. Mari kita hidupkan hidup ini dengan baik, sehingga dengan demikian kita menjadi umat Tuhan. Ayat yang terakhir sebagai kesimpulan ayat bagi kita adalah 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan apa? Persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali bersama, supaya iblis jangan apa? Menggodai kamu. Kalau kita sudah kuat, kalau kita sudah matang, sudah kokoh, mau bersama-sama pun kita sudah hebat. Inilah yang diinginkan oleh apa? Tuhan dari kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, sukacita bagi saudara dapat mengimani firman Tuhan, khususnya yang dibawakan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.